Salam sejahtera bagimu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Mari kita berdoa. Oleh kasih dan kemurahan-Mu, ya Allah, kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini. Oleh tuntunan dan belas kasih-Mu jualah, kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Dan kami mohon Tuhan terus menolong kami dan menopang kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mohon kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan. Oleh kuasa Roh Kudus kami boleh memahami dengan benar. Berkuasalah di tengah-tengah kami, di dalam hati dan pikiran kami, terangilah ya Tuhan. Dan oleh kebenaran firman-Mu ini akan senantiasa memampukan kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 17 menjadi bacaan kita. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 17. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Tema renungan kita ialah Gembala yang menasehati. Tomang kambi tumak pakilala. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, nasihat adalah hal yang dibutuhkan dalam suatu komunitas, baik itu keluarga, jemaat, organisasi,
pun dalam masyarakat, tentu dengan harapan besar, setiap orang yang menerima nasihat menjadi lebih baik atau semakin baik hidupnya. Sebagai seorang rasul, tentu tidak lepas dalam tanggung jawab penggembalaan terhadap jemaat-jemaat. Paulus merasa penting untuk selalu memberi nasihat kepada jemaat seperti jemaat di Kolose. Maksud dari setiap nasihat yang disampaikan Paulus melalui suratnya ialah supaya jemaat hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang dengan segala kesadaran bersedia meninggalkan hidup lama yang penuh dosa dan menjadi manusia baru yang terus diperbaharui, diperlengkapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus dalam perkataan dan cara hidup menjadi sebuah penegasan bahwa jemaat adalah bagian dari tubuh Kristus. Paulus juga berharap bahwa pada akhirnya, dengan segala hikmat dari Allah, jemaat dapat saling mengingatkan dan menasihati, sehingga dapat senantiasa hidup dalam damai, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang dilimpahi ungkapan syukur, dan hidup yang dijalani dan dikerjakan dalam ketaatan kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perenungan bagi kita adalah apakah kita sudah melakukan tugas penggembalaan di dalam keluarga, jemaat, di mana kita berada? Memang tidaklah mudah untuk selalu menasihati orang-orang di sekitar kita agar menjadi baik. Tetapi Rasul Paulus mengajak kita untuk terus hidup dalam ketekunan, untuk setia menasihati orang lain dalam relasi dengan Tuhan, agar orang lain dapat dengan kesadaran hidup dalam kebenaran. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu kami bersyukur, dan kami menaruh pengharapan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar di dalam segala tanggung jawab dan peran kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami terus hidup saling menasihati, saling menguatkan dan menopang menjalani kehidupan ini. Dan tentu harapan kami bersama, bahwa kami menjalani kehidupan ini dalam relasi dengan Tuhan, dalam kesadaran hidup dalam kebenaran. Ya Tuhan, jaga lindungi kami dalam segala tanggung jawab dan peran kami masing-masing. Setiap orang tua ataupun anak-anak diberkati selalu dalam berbagai aktivitas. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan akan juga senantiasa mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan masing-masing untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka yang sedang berjuang di tengah-tengah situasi yang berat, mencari pekerjaan, mohon Tuhan bukakan jalan yang baik, agar mereka pun terus berusaha dan berjuang dengan giat dalam pertolongan Tuhan. Kami doakan juga segenap keluarga-keluarga yang jauh terpisah karena tugas pekerjaan ataupun karena pendidikan, karena mereka mencari pekerjaan, dimanapun mereka berada saat ini. Kasih Tuhan akan melingkupi segenap umat Tuhan. Kami mohon kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, ataupun mereka yang saat ini juga sedang terpapar virus corona, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang saat ini sedang isolasi mandiri. Kami selalu percaya kasih Tuhan akan tetap menguatkan, menopang mereka, sehingga mereka pun terus memiliki semangat iman menjalani hidup ini. Hati mereka tetap tenang dan gembira, karena Tuhan ada selalu menolong, menopang, menguatkan. Tentu harapan kami, upaya yang sedang dilakukan untuk kesembuhan mereka, Tuhan berkati, sehingga sungguh-sungguh mendatangkan kekuatan baru, kesehatan yang prima kembali, dan mereka
akan pulih dari apa yang sedang dialami. Yang berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Yang bergumul karena berbagai hal, kami percaya Tuhanlah sumber pertolongan. Kami mohon juga Tuhan senantiasa memberkati setiap orang tua kami dalam menjalani masa tua. Jaga lindungi mereka ya Tuhan, agar mereka tetap dan terus bahagia di masa tua. Apapun kondisi dan keberadaan mereka, Tuhanlah sandaran hidup dan juga Tuhanlah sumber pertolongan mereka. Bapa kami dalam surga, sempurnakan sukacita dari setiap anak-anak Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun juga apa yang mereka boleh raih, keberhasilan, kesuksesan. Sempurnakan semua itu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong bangsa kami, para pemimpin-pemimpin bangsa kami, TNI dan Polri, juga bersama dengan para medis dalam perjuangan kami bersama memutus rantai penyebaran virus corona. Upaya yang terus diperjuangkan pemerintah kami, Tuhan berkatilah. Kami rindu Tuhan pulihkan bangsa ini, bahkan dunia ini, dari situasi pandemi COVID-19. Bapa kami dalam surga, berkati kami semua dalam tanggung jawab dan peran kami masing-masing. Dan ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, demikian sejenak kita bersama-sama dalam doa bersama dan renungan harian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati. Kures semangat.